Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilana Sydarujat dengan NIM 215030101111183 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara ataupun interview tentang bagaimana pelayanan publik yang diberikan pemerintah di Desa Paku. Baik, wawancara ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah birokrasi. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, saya Bilana Sydarujat dari mahasiswa Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Saya pemerintah Desa Pagu, memiliki jabatan sebagai kasih pemerintahan Desa Pagu. Di sini saya minta izin untuk wawancara mengenai bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan di pemerintah Desa Pagu. Untuk yang pertama, pertanyaannya, apa saja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Pagu? Untuk pelayanan secara global itu kita ada tiga pelayanan. Jadi ada pelayanan umum, ada pelayanan kependudukan, dan juga ada pelayanan mengenai pembangunan. Nah, masing-masing pelayanan itu juga ada administratifnya, jadi ada catatannya. Contoh pelayanan dari hal pelayanan administratif umum, contohnya seperti orang mencari surat menyurat kependudukan, itu juga contohnya pelayanan KTP, KK, akte, surat kematian, kemudian pernikahan. Nah, itu juga nanti ada administratifnya. Jadi pelayanan itu banyak contohnya administrasinya. Jadi ada umum, ada kependudukan, dan juga ada pembangunan. Mungkin bisa lanjut di pertanyaan kedua, dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, apakah ada kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi seperti tidak berbelit-belit dan mudah dipahami? Untuk masalah pelayanan bagi masyarakat itu tentunya tidak ada yang berbelit-belit, Mbak, ketika di desa, karena sudah diatur oleh lembaga terkait. Contohnya ketika mengurus peristiwa kependudukan, otomatis itu kan nanti sangkut pautnya dengan Dispenduk Capil, ya. Jadi pencatatan sipil, nah nanti otomatis itu aturan dari atas itu sudah ditentukan. Jadi kalau mau masyarakat mengurus tentang KTP, itu persyaratannya apa saja itu pasti sudah ditentukan. Jadi untuk istilahnya berbelit-belit atau tidak itu kemungkinan sudah tidak ada, karena persyaratannya sudah ditentukan. Nanti masyarakat tinggal datang ke sini, kemudian melengkapi administrasinya, lampiran-lampirannya, nanti pihak desa tinggal membuatkan. Dan sistemnya kan sekarang online, jadi nanti tinggal didaftarkan secara online. Ketika surat dari sini sudah di-print, nanti tinggal menunggu antrian ke Dispenduk Capil, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada syarat umum yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Desa Pagu? Untuk persyaratan umum untuk mendapat pelayanan tidak ada, karena untuk mendapat pelayanan di Desa Pagu ini sangat mudah. Masyarakat jadi tinggal datang saja ke kantor desa, kemudian apa yang diinginkan, ingin pelayanan apa, nanti tinggal disampaikan ke kasih pelayanan atau ke IT desa yang membantu pelayanan, nanti tinggal diberikan informasi bahwa oh ini loh yang diperlukan. Jadi misal memerlukan pembuatan KTP, berarti membutuhkan KK, kemudian kalau KTP baru berarti disertai dengan akte. Nah, itu nanti oleh kasih pelayanan dan IT desa pasti sudah disampaikan. Jadi untuk mengakses atau ingin mendapatkan pelayanan, tinggal datang saja ke kantor desa. Nanti di kantor desa pasti sudah diberikan petunjuk bahwa yang diperlukan apa, kemudian setelah dari desa harus kemana, kemudian nanti harus antrian ke Dukcapilnya tanggal berapa, itu pasti sudah diberi petunjuk, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat Desa Pagu dapat menyampaikan aspirasi, masukan, atau keluhan kepada pemerintah Desa Pagu yang dimana dapat dijadikan tolak ukur pelayanan publik ke depannya? Untuk penyampaian saran, kritik, kemudian masukan, itu pemerintah desa sangat terbuka, Mbak. Misal ya, contohnya ada orang tiba-tiba masuk ke kantor desa, kemudian menyampaikan aspirasi, itu tentu kita terima. Dan itu ada buku tamunya, jadi pihak desa itu ada buku tamu yang tujuannya digunakan untuk menerima tamu, entah itu tamu dari lembaga ataupun tamu warga yang ingin bertamu mengunjungi kantor desa, menyampaikan undang-undangnya, aspirasinya, itu juga bisa secara personal. Kemudian ada agenda juga yang namanya Musdesus,
musdes, musdus itu juga ada. Di musyawarah desa, musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa khusus itu ada. Jadi itu sarana bagi perwakilan masyarakat atau perwakilan penduduk, yaitu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu untuk menyampaikan. Jadi istilahnya seperti ini, ketika pemerintah desa menyampaikan sebuah program atau menyampaikan program kerjanya, kemudian ada yang kurang dipahami atau mungkin ada tambahan dari masyarakat, misalkan oh tahun ini ternyata seperti ini, ada yang kurang. Nah, itu masyarakat melewati BPD itu bisa menyampaikan tambahan-tambahan program ataupun saran dan masukan seperti itu. Jadi pihak desa juga memfasilitasi melewati perantara BPD seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah dalam memberikan pelayanan publik ditemui beberapa kendala? Perihal kendala sebenarnya di era sekarang lebih kepada jaringan, Pak. Ya, karena kan pelayanan di era sekarang kebanyakan online ya. Jadi untuk input data kependudukan dan lain sebagainya, misalkan KTP itu kan lewat aplikasi, ada SIMPADE, ada Smart dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk masalah kendala administratif itu sebenarnya relatif minim. Jadi kendalanya lebih ke teknisnya, jadi lebih ke jaringan, lebih ke servernya seperti itu. Tapi kalau kendala-kendala yang dialami ketika ke pengurusan ke kantor desa dan lain sebagainya, saya rasa sangat minim. Lalu selanjutnya, apakah pemerintah Desa Paku memiliki SOP atau standar minimal pelayanan seperti pemerintah Desa Paku minimal melayani masyarakat dengan menerapkan 5S dan melayani secara cepat? Jadi untuk SOP tentunya pelayanan kita pasti punya, Mbak. Jadi seperti 5S itu di mana-mana pasti sudah ada ya, karena 5S itu termasuk standar pelayanan. Kemudian karena di Desa Paku ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk masalah pelayanan. Jadi ketika orang pelayanan administratif dia 1 hari jadi, itu aja udah bagus. Jadi di mana masyarakat mencari surat itu tidak susah, tidak ribet, tidak berbelit-belit, itu menurut kami sudah termasuk bagus. Jadi masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kita. Mereka butuh surat menyurat yang hari itu juga harus bisa disesuaikan dan itu tercapai, itu sudah bagus menurut kami. Apakah peraturan pelayanan Desa Paku dibuat oleh pemerintah Desa Paku sendiri atau bersama melibatkan masyarakat? Untuk peraturan desa ini sebenarnya Perdes itu ada dan memang dimusyawarahkan, tapi dimusyawarahkannya adalah tidak bersama seluruh masyarakat, tetapi hanya elemen-elemen yang mewakili, contohnya seperti BPD tadi. Jadi BPD itu adalah pendamping, kalau di negara itu seperti DPR, jadi pendamping penimbang keputusan-keputusan desa. Jadi setiap peraturan yang dibuat oleh desa, Perdes, itu pasti dikawal oleh BPD. Jadi BPD juga berhak menentukan ingin mengajukan aturan seperti apa. Nah, nanti ditimbang oleh kedua lembaga, pemerintah desa dan juga BPD, mana yang dinilai bagus dan bisa memajukan desa. Nah, itu nanti yang akan diketokkan. Jadi keputusannya diambil tidak semena-mena oleh pemerintah desa saja, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat, yaitu BPD. Untuk selanjutnya, apakah ada perubahan peraturan waktu pandemi COVID-19 seperti pelayanan serba online atau seperti biasanya namun menggunakan protokol kesehatan? Jadi untuk perbedaan pelayanan ketika pandemi dan setelah pandemi itu pastinya ada perbedaan. Untuk perihal administrasi saya rasa tidak ada perubahan, tetapi mungkin perubahannya ada di contoh pelayanannya. Jadi pelayanan ketika pemohon masuk ingin membuat surat itu harus memakai masker. Antrian pemohon itu juga dibatasi, kemudian cuci tangan sebelum masuk ruangan dan lain sebagainya, itu mungkin contoh-contoh yang berubah. Jadi untuk pelayanan administratif, untuk persyaratan-persyaratan itu tetap tidak ada yang berubah karena itu sudah diatur. Nah, yang berubah adalah contoh pelayanannya. Jadi pelayanan mengenai maskernya, cuci tangannya, dan juga sistem antrian yang dibatasi. Jadi tidak 1 hari semua orang yang meminta ditampung kemudian menyebabkan kerumunan, kan itu tidak disarankan. Selanjutnya, apakah ada tambahan pelayanan publik, misal semenjak COVID-19 pemerintah Desa Paku melayani mengenai bantuan dampak COVID-19? Oke. Jadi untuk masa pandemi, untuk fasilitas pelayanan yang kita lakukan adalah yang hampir di seluruh desa lakukan ya, itu rata-rata vaksinasi. Jadi vaksinasi itu ya alhamdulillahnya di Desa Paku ini balai desanya selalu
pakai untuk vaksinasi, termasuk balai desa yang sering melakukan vaksinasi dan kuotanya banyak. Jadi tidak hanya kuotanya sedikit berapa puluh, tapi bisa beratus-ratus vaksin yang dilakukan. Jadi alhamdulillah selama pandemi mulai sampai hari ini pandemi alhamdulillah sudah mulai hilang, vaksinasi berkala terus dilakukan. Jadi kita bekerja sama dengan puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Sidomulyo selaku lembaga yang berwenang memberikan vaksin, berkoordinasi sehingga Balai Desa Pagu dipilih untuk melakukan vaksinasi. Jadi selain Puskesmas Sidomulyo, Balai Desa Pagu juga ditunjuk sebagai tempat pemberian vaksinasi. Itu juga diikuti desa-desa sebelah, contohnya seperti Wonorejo, Joho, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Anda terkait pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat Desa Pagu? Wah, itu sulit, Mbak. Jadi kalau ditanya soal kepuasan atau kita kalau menilai kan kita sebagai pelaksana, tentunya kita tidak bisa memberi jawaban oh ini pelayanan yang saya berikan sudah terbaik, karena yang mampu menilai adalah masyarakat yang merasakan pelayanan kita, karena kita di desa itu, pemerintah desa itu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Jadi kita serahkan penilaian itu kepada masyarakat, tapi yang mampu kita usahakan adalah pemerintah desa sebaik mungkin akan berusaha sebaik mungkin melayani masyarakat secepat mungkin tanpa berbelit-belit. Itu yang bisa kita usahakan. Otomatis kita berharap dengan pelayanan prima yang kita berikan, masyarakat mampu merasa puas, kemudian senang datang ke balai desa karena setiap apa yang mereka ingin cari, surat menyurat lah atau apapun itu, mereka dapat mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Mungkin untuk beberapa pertanyaannya sudah dicukupkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun di pemerintah Desa Pagu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa pertanyaan ataupun interview yang sudah saya ajukan ke perangkat Desa Pagu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.